Selamat malam, saya John Wee dari kabarinews.com. Pada hari ini kami ada Bu Raude, Pak Victor, dan Pak Pernus, jadi organizer dari Little Indonesia ya. Apakah kita bisa pertama introduce Raude, Bu Raude, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Saya Raude Rachel, President and founder of ICC Inc., the Indonesian Community Connect Incorporated, based in Somersworth, New Hampshire. Selamat malam, Bapak Ibu. Nama saya Victor Patianakota. Saya adalah Chair dari Little Indonesia Advisory Board. Halo, selamat malam semuanya. Saya Pernus Tarasen, Chairman ICC Indonesia, based in Timika, Papua, Indonesia. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin tahu misi dan visi dari Little Indonesia. Silakan. Dari ICC, mungkin Pak, kalau ICC kami ini visinya adalah untuk menjadi jembatan, becoming the bridge for the Indonesian culture with the community in the surrounding area. Dan salah satu missionnya adalah to establishing the access and to facilitate mutual understanding among different cultures and values, dan juga mempromosikan the richness of the Indonesian cultural diversity. Mungkin itu dari ICC, dan visi dari Little Indonesia sendiri. Little Indonesia adalah satu proyek dari ICC, one of the main project of ICC yang mempunyai visi untuk building the community, dan juga mempunyai a larger scope vision, yaitu to enhance the relations of the partnership between the United States and Indonesia. Nah, kalau kita bilang community di mana? Community, so building the community, it's not only physical locally here in New Hampshire, in the greater of New Hampshire area, tapi juga the whole community. Jadi bukan hanya the Indonesian community, but also the whole community dengan lokal komunitas juga di sini. Dan kalau kita bicarakan komunitas Indonesia ya, di New Hampshire ya, itu berapa kira-kira? Jumlah penduduk, sorry. Oke, kalau boleh saya jelaskan Pak, di New Hampshire sendiri itu total populasi di State of New Hampshire ada 1,36 juta. Itu berdasarkan US Census, itu perkiraan tahun 2019. Nah, lalu untuk kota Somersworth sendiri, jadi kota Somersworth itu penduduknya ada total populasi penduduk 12.000, Pak. Nah, komunitas Indonesia itu salah satu yang terbesar di kota Somersworth, di mana komposisi total imigran Indonesia di kota Somersworth itu 17% dari penduduk Somersworth, yang mana jumlahnya sekitar 2.000-an, Pak. Jadi memang kenapa Little Indonesia di kota Somersworth, New Hampshire, karena komunitas Indonesia adalah salah satu bisa dibilang yang terbanyak ya, kelompok imigran yang salah satu yang terbanyak di kota Somersworth. Begitu Pak, kira-kira demografinya. Dan memang Somersworth itu berdekatan dengan kota Dover dan kota Rochester, di mana area di situ disebutnya Tri-City Area. Nah, kalau bicara soal Dover, memang kotanya lebih banyak penduduknya, sekitar 30.000. Lalu di kota Rochester juga sama 30.000. Jadi banyak juga komunitas Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Rochester dan Dover, yang mana kalau di total semuanya itu kurang lebih 5% dari populasi di ketiga kota tersebut. Tetapi memang paling banyak di kota Somersworth, sekitar 17% dari total populasi kota. Berapa restoran Indonesia ada di daerah di sana? Total kita ada 3 restoran, Pak. 3 restoran Indonesia. Karena itu unik ya, Pak. Memang dari 3 bisnis ini, 3 restoran ini semuanya ada di Somersworth. Lokasi yang memang bisa dibilang sangat strategis karena di tengah dari Tri-City area itu. Dan sebelum mereka itu juga buka restoran, mereka itu juga sangat aktif terlibat di basar ataupun festival menjadi vendor. Dan mereka juga sempat bekerja sebagai catering ya Pak ya. Jadi memang makanannya juga sudah dikenal, dan ya kita
sangat menunggu waktu itu, udah menanti-nantikan tempatnya untuk mereka buka restoran. Dan saat mereka buka restoran ya ada satenya, tentunya jadi kesukaan banyak orang, nasi gorengnya, bami gorengnya. Jadi memang sangat sangat dikenal masakan Indonesia di sini dan sangat disukai. Bagus. Nah, sekarang kita bicarakan tentang Little Indonesia. Ya, silakan. So, jadi Little Indonesia seperti gambar di belakang layar kita, background kita ini imagine Little Indonesia. Waktu itu kita imagine, sekarang we have just started and we're working on that to be a reality of the project. Little Indonesia adalah sebuah kompleks bisnis yang kita berpikir akan menjadi tempat di mana mengakomodir semua tentang Indonesia di tempat itu. Di tempat itu akan ada berbagai hal tentang Indonesia. Ketika orang kangen Indonesia, datang saja ke tempat, ke Little Indonesia Project, ke kompleks Little Indonesia, dan bisa menikmati indahnya Indonesia di New Hampshire. Saat ini puji Tuhan kita sudah mulai start dengan memulai tempatnya di Somerset sesuai dengan plan awal, dan we working on that. Berharap nanti setelah ini dari kompleks yang saat ini ada akan berkembang menjadi kompleks yang lebih besar dengan mengakomodir semua hal terkait Indonesia. Lebih detailnya nanti akan di-update dalam screen yang mungkin akan di-share oleh Bang Victor. Ya, silakan Victor. Ini kalau bisa saya share sedikit nih, Imagining Little Indonesia. Jadi ya tadi kita sudah bahas apa sih tujuannya, kenapa kita mau buat Little Indonesia, lalu apa aja yang ada di Little Indonesia. Kalau bisa dilihat ini prototype dari welcoming gate yang akan kita bangun tentunya nanti di Somerset. Lalu ini tentang Little Indonesia, mungkin Raudo bisa jelaskan sedikit tentang apa yang akan ada nanti di Little Indonesia. Silahkan. Ya, mungkin ini salah satu Little Indonesia itu memang the expression of arts, culture, economic opportunities via a vibrant business district dan tourism elements. Jadi intinya itu untuk meng-highlight key elements yaitu trade, tourism, investment, and services. Dengan adanya komunitas, dengan culture, dengan events, itu meng-highlight sebenarnya aktivitas, meng-highlight the community, meng-highlight event-event yang kita lakukan itu meng-highlight the whole community and the whole project itself. Jadi itu memang value-nya Pak adalah untuk untuk meng-highlight the sense of place, merasakan the belonging, sense of belonging, and sense of pride. Makanya ini kalau dibilang bukan hanya project ICC, tapi ini project kita semua orang Indonesia, mengambil satu kebanggaan ya Pak ya, dengan proyek ini Little Indonesia pertama di dunia. Jadi it's not an easy thing, bukan satu hal yang gampang untuk membuat satu proyek seperti ini, one of a community development project. Dan kalau bisa di-share mungkin ditambah what is Little Indonesia, the similar concept of a Chinatown, Pak. Jadi Little Indonesia itu seperti district, like a Chinatown. Kalau dilihat Chinatown, kita masuk ke Chinatown kan ada gate ya Pak ya, yang menjadi salah satu iconic elemen yang meng-highlight areanya di saat kita masuk ke daerah itu. Nah, setelah kita masuk, di situ ada banyak business districts, banyak restoran, the people are there, the community there, the culture is there, dan itu meng-highlight satu area yang dimana itu milik the Chinatown people. So, jadi dalam konsep yang sama, kita mau membuat pertama kali di dunia the first Little Indonesia di Somerset. Itu berapa besar luasnya? So, konsep ini memang sebenarnya kita sedang bekerja sama dengan pemerintah lokal juga ya Pak ya. Jadi memang ini dibagikan dengan beberapa konsep yang mungkin nanti bisa kita share di slide berikutnya. Jadi memang ada beberapa konsep. Jadi konsep itu ada dua. Yang pertama adalah the urban development. Jadi urban park. Bagaimana kita bisa mempunyai, ada di situ kalau Bapak lihat ada welcoming gate, ada the urban park itself, ada Indonesian Island Garden, dan juga ada outdoor performance stage, panggung ya. Jadi 4 elemen itu kita jadikan satu, di-incorporate into one concept, yang menjadi urban park development. Dan di konsep yang kedua adalah
mempunyai Indonesian Cultural Center yang mungkin di depannya nanti itu akan feature the Museum of Indonesia, the Community Center for Somersworth, akan ada shopping center, dan juga ada multi-purpose hall atau multifunction hall, dan juga office-nya ICC. Jadi dengan dua konsep ini, kita itu sekarang ini bekerja keras untuk melihat sebenarnya elemen-elemen mana yang bisa kita mulai duluan. Kita bisa mulai duluan. Karena kan ada banyak elemen, kalau di park kan ada banyak tourism elemen ya Pak ya. Ada tourism elemen, ada di cultural center juga akan nanti adanya program kita ke depan exhibition, highlighting bagaimana kita ya establishing that access itu Pak. Kita membangun akses antara Indonesia dan Amerika dan bagaimana kita bisa membawa hal yang dari Indonesia bawa ke sini. Jadi intinya kalau kita bekerja sama misalnya dengan daerah di Indonesia, apakah itu Maluku atau Sulawesi atau dari manapun, bagaimana intinya kita bisa membawa itu Maluku bawah ke Little Indonesia sehingga banyak orang non-Indonesian bisa lebih tahu lagi tentang Indonesia secara keseluruhan ya, mungkin ya. Seperti itu. Mungkin next-nya lagi atau mungkin ada yang ditambah, silakan. Ya, ini kurang lebih apa yang tadi dijelaskan oleh Raude Pak. Jadi nanti dalam Little Indonesia itu pun kita akan memasukkan seperti batik sidewalk, terus ada Little Indonesia photo op, signage, educational signage seperti yang Bapak lihat sekarang. Jadi ini bagian dari urban park ya Pak. Dan memang ini fase-fase yang akan kita jalankan saat ini. Kita lewati 3 fase saat ini. Fase yang pertama adalah yang Bapak lihat, ini lokasi yang sudah kita mulai dengan sewa dulu ya Pak. Ini lokasinya di 156 High Street yang di sebelah kiri. Nah itu sekarang kami sudah menempati gedung tersebut untuk selama 1 tahun. Kami rent selama 1 tahun dan setelah itu fase kedua adalah di kota Somersworth. Ada gedung tua nih Pak, Old Police Station yang rencana akan kami beli. Kalaupun nanti sudah terkumpul dananya, kami rencana beli dan ini akan dijadikan Indonesian Cultural Center. Dan Bapak bisa lihat yang fase ketiga yang tadi Bapak lihat urban parknya itu nanti akan ada di Somersworth Plaza di lapangan parkir. Dan ini memang bangunan yang kedua, bangunan ini Old Police Station sama Somersworth Plaza itu punya kota ya Pak. Jadi nanti tentunya kami akan bekerja sama dengan pemerintah kota terkait dengan pembangunan Little Indonesia. Jadi ini paling tidak ada 3 tahap Pak yang akan kami lakukan ke depan dan sekarang kami berada di tahap 1. Mudah-mudahan begitu dana terkumpul kami bisa lanjut dengan fase kedua dan fase ketiga. Kurang lebih begitu Pak. Dan sewanya dari pemerintah daerah atau dari private individual sewa? Private Sumber dana. Iya, tempat ini it's one of the owner of this thing, the owner of this building, dia dari Laos kalau saya tidak salah dan istrinya itu adalah orang Indonesia. Jadi memang 1 bulan sebelum kita mendapatkan gedung ini, dia juga she became our partner with ICC as a business partnership dan beliau yang memberitahu bahwa beliau mempunyai gedung ini yang sebenarnya kosong dan bisa mungkin dipakai untuk buat startup untuk kita bisa mulai. Jadi ini kami sangat beruntung sekali bisa mendapatkan gedung ini, very affordable for us. So that di saat ini kan kita moving from initial concept to phase 1 kan Pak. Jadi akhirnya kita bisa bergerak ngambil keputusan untuk start with this building. Jadi Little Indonesia starts here, Pak. Oke, dan sekarang ini gedung dipakai untuk sebagai cultural center. Jadi memang Little Indonesia. Jadi memang kalau Bapak lihat kalau di konsep yang pertama yang saya bilang, konsep kedua kan Indonesian Cultural Center, ada museum, ada shopping center atau community center. Jadi memang di gedung ini akan ada. Sekarang ini kita partnership bekerja sama dengan local non-profit organization untuk mengadakan
membuat satu food pantry. Kalau sekarang kan kita lihat kami itu membuat satu program ICC Care distribution, food distribution buat orang yang membutuhkan. Jadi dengan ada beberapa ruangan yang ada di dalam gedung ini, salah satunya kita bekerja sama untuk membuat Indonesian Food Pantry. Akan ada gift shop. Setiap cultural center harus ada gift shop dong Pak ya, di mana orang datang mau belanja, mau lihat setiap souvenir atau merchandise yang ada tentang Indonesia ataupun Little Indonesia. Ada juga kantor kami di sana, akan basis di sana, dan juga itu ada multi-purpose hall Pak. Jadi hall, ada satu hall yang lumayan besar di dalam, dan hall itu yang dimana kita akan buat event-event kita, baik itu marketplace, seperti pasar indoor ya Pak ya, ataupun setiap seminar, training, dan workshop yang kita bisa lakukan. One of the community engagement and community empowerment programs. Jadi akan banyak juga kegiatan, aktivitas, ataupun event-event yang akan kita lakukan di gedung ini. Dan business hours-nya mungkin buat startup ya, kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Buat project ini, fundingnya bagaimana? Oke, itu pertanyaan yang bagus Pak. Jadi saat ini kami sedang menggalang dana, membuat seed funding campaign, Pak. Kalau bisa dilihat kebutuhan kami untuk dari sekarang sampai untuk kebutuhan fase 1 ya Pak ya. Jadi saya akan share aja kebutuhannya. Nah, jadi untuk funding kami sedang melakukan penggalangan dana. Ini dari kemarin kami luncurkan tanggal 26 Maret, Pak, nanti sampai tanggal 23 April. Jadi selama 4 minggu, Pak, kami melakukan seed funding campaign, dan Bapak bisa lihat di sini ada tingkatannya, levelnya dengan yang paling tinggi $5.000, itu levelnya President's Club, dan kami memberikan beberapa benefit seperti Bapak bisa lihat. Lalu yang kedua level 1.500 yaitu Funders Club. Nah, mungkin bagi beberapa orang atau beberapa organisasi ini masih terlalu tinggi, ya kami juga buat yang paling rendah adalah $100, itu Friends of Little Indonesia Club. Jadi dengan donasi 100, 250, 500, dan 1000, mereka bisa menjadi bagian dari Little Indonesia dengan mendukung proyek Little Indonesia di New Hampshire. Jadi ini seed funding campaign yang kami sedang lakukan saat ini, Pak. Selama satu bulan ini berakhir, ini sudah berjalan 2 minggu ya Pak. Jadi nanti selesainya tanggal 23 April. Jadi funding masih terus berjalan Pak saat ini. Ini kebutuhan untuk tahun depan, kami butuhkan sekitar 92.000. Fase kedua yaitu membeli gedung Old Police Station, dan itu karena gedung tua jadi perlu ada biaya renovasi. Nah, kami targetkan biaya untuk fase 2 2,5 juta. Lalu fase ketiga untuk membangun urban park dengan semua elemen-elemen di dalamnya, itu kami sudah anggarkan sekitar $4,5 juta. Jadi Bapak bisa lihat untuk total ketiga fase ini kurang lebih sekitar $7 juta Pak. 7 juta sampai $7,5 juta. Bagaimana respons dari funding at this moment? Ya, kalau so far mungkin di slide sebelumnya kali ya Victor ya, funding resources sebenarnya yang kita sedang pursue sekarang is through the Indonesian I think the US public funding, mungkin melalui grants atau federal ataupun states, juga US private funding, baik sponsorship corporates atau small business. Dan kita juga approaching Indonesian public funding dengan government, daerah-daerah yang ada, ataupun provinsi, dan Indonesia private funding, yaitu corporates dan small business Indonesia. Jadi 4 area ini yang sedang kita approach untuk bisa dibilang mengambil bagian ya Pak ya, karena ini adalah the first Little Indonesia in the world. Jadi penting sekali untuk kita ya spread the word out there and have everyone take part of this thing, karena ini adalah satu sejarah ya Pak ya. Jadi hopefully dengan funding resources ini, as we approach these businesses ataupun pemerintahan yang ada di Indonesia dan yang di sini, kita bisa reach our goal
to get to that part. Nah, bulan ini kita memang masih strictly khusus ke seed funding. Kalau ditanya bedanya seed funding dengan sponsorship, seed funding ini yang mengambil bagian dalam sejarah Little Indonesia ini, Pak. Karena nanti 10 years later we look back, how did it all started? It started with the supports of the local community, the local businesses, dan whichever sponsors corporates yang mau membantu support proyek ini. Some I want to add is like for US public funding and US private funding, kita sudah bekerja dengan itu, kita sudah apply, ada beberapa yang telah kita apply, dan kemudian responnya cukup positif. Tadi pertanyaannya bagaimana respon yang akan ikut mensupport. Untuk pemerintah Indonesia sendiri juga sangat mensupport, salah satunya melalui pemerintah pusat, di mana salah satu mantan duta besar Indonesia untuk Amerika, Pak Mahendra Siregar, yang pernah hadir di sana dan memulai proyek ini bersama kita. Saat ini dia jadi Wakil Menteri Luar Negeri. Beliau secara aktif melakukan komunikasi dan kita terkait dengan proses atau pergerakan persiapan yang akan mensupport. Di samping itu ada beberapa pemerintahan provinsi di Indonesia yang juga kami telah melakukan approaching dan mereka sedang mendiskusikan hal ini secara intensif, membangun komunikasi dengan kita di ICC, baik ICC Indonesia maupun ICC di New Hampshire, untuk memantapkan niatnya mendukung proyek Little Indonesia. Selain funding, tantangannya apa? Ya, tantangannya ada ini ya Pak ya, kalau bisa dilihat resources mungkin ya buat kita semua, karena membuat satu proyek seperti ini bukan seperti kita membuat satu festival ya Pak, satu event. It takes a lot of hard work. Ada beberapa steps, ada beberapa season yang kita memang khususkan, baik itu market research, baik kita pelajari lagi konsepnya, membuat konsep, dan melihat elemen-elemen apa yang sebenarnya kita akan taruh di konsep ini. Itu masa-masa kita ya agak a little bit challenging. Tantangannya itu sangat banyak ya, tentunya working with the government, the local government, mempromosikan, introducing the culture. Untungnya ya selama 4 tahun ini kita memang keep pressing on ya Pak ya, making sure that the Indonesian's presence itu dirasakan, existence-nya itu ada gitu, berasa. Kalau bisa dibilang the US Senate, Jin Shehin juga sempat mengatakan di festival kemarin, dia bilang melalui movement ICC's events, dia bisa di tingkat level pemerintah dia ya, US Senate ya Pak ya, US Senate dia bilang dia bisa melihat the existence of the Indonesian community. Dia bisa merasakan kebutuhannya. Jadi membuat dia juga sebagai the US Senator representing New Hampshire itu bisa lihat, oh ini satu kebutuhan, ini ada komunitas yang ada. And we speak loud and bold. Jadi memang sampai terdengar sampai ke mereka, dan itu yang membuat mereka justru membuka pintu untuk kita dan mau mensupport proyek ini. Jadi kita bersyukur sekali ICC juga bisa sanggup ya melakukan banyak program sampai ke poin yang dimana kita mendapatkan juga penghargaan, kepercayaan dari pemerintah, baik itu dari wali kota, the New Hampshire State Senator, the New Hampshire State Representative, the Congressman, the House of Representative, dan juga the US Senate. Jadi memang as we make event, kita mempromosi keluar Pak. Jadi bukan hanya strengthen the Indonesian community on the inside, tapi kita juga berani untuk doing it externally keluar. Sehingga mereka bisa melihat, wah Indonesia berasa nih, ternyata komunitasnya ada, dan mereka harus juga mau mensupport juga sebenarnya untuk komunitas yang ada. Jadi seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, kalau seandainya ada pemirsa Kabari yang ingin membantu, bagaimana itu fundingnya gitu? Bagaimana kirimnya kemana segala macam? Tolong beri informasi, silakan. Ya, untuk memberi donasi untuk mendukung proyek ini, pemirsa Kabari bisa mengirim donasi ke website melalui website ICC www.indonesianconnect.org
Little Indonesia. Jadi www.indonesianconnect.org/Little Indonesia. Di situ ada bisa diberikan secara online dan juga bisa kami juga menerima Zelle, bisa dikirim ke emailnya info@indonesianconnect.org. Jadi lewat Zelle bisa, lewat secara online juga bisa di website kami, Pak. Apakah ini tax deductible? Iya, karena ICC adalah 501c3 non-profit organization, setiap donasi yang diberikan kepada ICC tax deductible.